Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungannya, untuk semua supportnya, dan buat semuanya sudah like, komen, dan subscribe di channel Misteri Kejawen 88. Dan yang belum, jangan lupa ya untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe gitu. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang di rumah, kalau misalkan punya cerita mistis ya, jangan lupa berbagi dengan kami. Caranya cukup hubungi admin Misteri Kejawen, jangan dipendam sendiri. Jadi kita bisa berbagi pengalaman di channel ini. Teman-teman, pada malam hari ini seperti biasanya saya akan ketemu dengan narasumber kita, yaitu Mbah Nur Selo, yang pasti untuk materi atau pengalaman yang disampaikan pada malam hari ini itu sangat bermanfaat. Jadi buat semuanya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau ada apapun, boleh langsung di kolom komentar gitu ya. Oke, langsung saja, saya nggak akan banyak cerita, langsung kita nemuin Mbah Nur Selo. Ikutin ya. Alhamdulillah teman-teman, di depan saya ini sudah ada Mbah Nur Selo. Jadi yang jelas, mari bareng-bareng kita dengarkan ya apa yang mau diceritakan. Dan buat teman-teman jangan lupa dulu ya, siapkan camilan. Kalau pengen ngopi-ngopi dulu yang tenang, terus kita dengerin. Dan kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar. Dan buat teman-teman kalau misalkan pengen tahu kontak dari Mbah Nur Selo, boleh langsung hubungi admin Misteri Kejawen 88. Sekarang yuk kita fokus dengarkan cerita misteri dari Mbah Nur Selo. Assalamualaikum Mbah Nur Selo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Mbah Nur Selo? Alhamdulillah sehat walafiat. Monggo sebelumnya disapa dulu penonton dari channel kita. Monggo Mbah Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la qawla wa la quwata illa billah il aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal barakatu wa lakal mustaka wa bika musta'an wa la qawla wa la quwata illa billah il aliyil azim. Wa waladhi ja'ala lakum khalaifati wa rabbakum wa qubatin darajatin liyabluwakum bima lakum inna rabbika sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Para presenter dan para pendengar MK atau Misteri Kejawen, bila mana nanti ada kesalahan atau kekeliruan, saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Jadi ini saya menceritakan yaitu saya perkenalan dengan apa itu makhluk gaib yang namanya Jasminto dan Tantri. Jadi yang namanya Jasminto itu dulu itu yaitu Gandarwo ya Mbak ya. Gandarwo ya. Nah, gini. Jadi waktu tahun 2002 dulu apa istilahnya Persik itu mau menjadi juara. Pertama-tama adik saya itu ya mendirikan yaitu bengkel atau dan kedok magic. Waktu ada penonton dari Kertosono yaitu Pak Carik, beliaunya mau melihat Persik, delalah dia tuh kecelakaan. Nah kecelakaan beliaunya membawa yaitu apa itu mobilnya mobil Cherry. Nah setelah kecelakaan mobilnya itu agak hancur,
akhirnya dibawa ke adik saya, yaitu di bengkelnya adik saya untuk diketok magic dan untuk dicat. Setelah begitu ya, waktu dulu istilahnya ya, mungkin karena adik saya dan teman saya itu takut, jadi takutnya menunggu mobilnya di bengkelnya. Iya, waktu di bengkel ditunggu adik saya dan temannya almarhum, yaitu namanya Mas Yus. Nah, tiba-tiba itu di pagar ada orang yang seperti menengok adik saya dan teman-teman dan temannya itu. Setelah menengok, ternyata beliaunya itu bukan manusia, tapi yaitu yang namanya genderuwo yang namanya Jasminto. Tapi sebelumnya yaitu saya itu di situ sudah diberitahukan kepada di situ bahwa ada yaitu pohon yang namanya itu pohon sukun. Tempatnya atau rumahnya. Jadi di timurnya rumah saya, di kebun saya sendiri, Mbak, dulu. Nah, pertama itu saya ceritakan gini. Sebelum saya itu mengenal yang sesungguhnya, Jasminto itu setiap malam bahwa dia itu keluyuran, dan ada seorang yang jualan nasi bahwa tempat dapur atau istilahnya apa Jawanya pawon atau tempat untuk dapur memasak itu, setiap malam dibuangin, yaitu istilahnya bukan dibuangi sebenarnya, Mbak, dia itu pasti berak atau apa ya kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu buang air besar gitu atau gimana? Buang air besar di pawonnya itu atau di dapurnya itu. Jadi itu ya genderuwo tadi itu. Jadi sampai pawonnya atau dapurnya itu, jadi sampai Pak, kotorannya sampai hampir memenuhi dapurnya. Nah, setelah dia tuh dilihat, ternyata yang membuang kotoran itu ternyata ya Jasminto itu tadi. Sebenarnya bukan Jasminto tapi lainnya gitu loh, Mbak. Tapi yang tertuduh itu Jasminto. Masalahnya apa? Waktu kita perkenalan yang itu tadi, adik saya waktu menunggu mobil yang kecelakaan itu, tiba-tiba adik saya itu lari. Masalahnya apa? Dia dengan istilahnya apa ya? Takut. Kan beliau itu kan adik saya dengan temannya itu kan nyetel radio itu loh, Mbak, lagu Melayu. Dulunya lagu dangdut lah gitu. Bahwa Jasminto itu jadi dia itu menengok melihat dari pagar gitu loh, Mbak. Akhirnya adik saya itu lari kencang dan temennya itu gitu loh, Mbak. Setelah lari, bahwa saya tanya, ada apa kamu kok lari-lari sampai seperti orang ketakutan, bahwa beliau cerita adik saya dengan temannya itu, aku tadi nyetel dangdut, ada makhluk yang menginjak mengintai saya. Akhirnya adik saya ndak mau dan temannya tidak berani, yang jelas tidak berani dan tidak berani menunggu mobilnya. Gitu. Setelah akhirnya dikarenakan adik saya dan teman tidak berani, saya yang terjun menunggu mobilnya. Masalahnya rawan gitu loh, Mbak. Karena kan rawan apa? Dulu itu masih istilahnya ada orang yang iri, mau merusak atau mengambil mesinnya kan gitu. Terpaksa saya terjun menunggu di situ. Setelah saya menunggu di mobil gitu, ternyata saya juga radio saya sedang dangdutan. Nah, setelah saya setel dangdutan, beliaunya Jasminto itu
masuk gitu Mbak. Masuk, saya juga sebenarnya masuk ya juga kaget, ya sebenarnya juga agak takut, tapi apa Jasminto, Kang jangan lari, saya tuh ndak ganggu. Setelah kita ndak lari, akhirnya kita ketemuan, ya bertemu di situ, dia minta rokok kepada saya. Waktu dulu itu rokok saya itu sebelumnya itu bukan Marlboro tapi kretek seperti gudang garam, jatah gudang garam, atau jarum gitu. Tapi saya beri satu itu tidak ada sama 1 menit habis. Ya saya yang muring-muring. Nah, kalau kayak gini terus habis berapa kan gitu. Nah, setelah saya gitu kan, dia akhirnya juga minta lagi rokok dan dia tuh joget Mbak. Jadi mendengarkan radio. Iya, mendengarkan dari lagu-lagu dari dulu tuh ya dari Rhoma Irama, dari. Itu tahun berapa sih Mbak? Tahun 2002 Mbak itu. 2002. 2002 itu waktu Persik mau menjadi juara. 2002. Nah, terus setelah dia jogetan sampai hampir pagi Mbak. Jadi rokok saya ya ludes habis gitu. Setelah kita perkenalan, saya tanya, Jas, apa kamu sering membuang kotormu di tempatnya warung itu? Dia tidak memang dia itu tidak berbuat. Saya tidak pernah Kang, saya itu tidak pernah mengganggu siapapun kalau memang saya lewat gitu loh Mbak. Nah, setelah kita perkenalan, jadi dengan saya itu sampai sekarang itu agak akrab sampai selesai mobil itu. Jadi selesainya mobil kita ini, dia itu setiap hari Mbak, setiap hari datang jogetan, sampai gitu ya. Itu yang membuat penasaran saya, untuk bahasanya itu apa menggunakan bahasa apa nih? Bahasanya bahasa Jawa biasa Mbak. Bisa ya, kayak komunikasi biasa gitu, gini. Oh, biasa Mbak. Jadi tidak bahasa gimana, enggak, bahasanya ya bahasa Jawa. Terus perkenalan, akrab sampai sekarang. Jadi istilahnya, makanya dari itu dia itu sebenarnya itu umurnya sudah, kalau tidak salah itu sekarang ya, kalau dulunya perkenalan dengan saya itu hampir 200 Mbak itu umurnya. Waktu tahun 2022 itu 200 itu, tahun ya? Hampir 200 Mbak. Berarti kalau sekarang udah 200? Ya istilahnya kalau mau sampai sekarang kemungkinan gue ya 222-an. Gitu. Nah, setelah kita perkenalan dengan baik, istilahnya sampai sekarang Mbak, tapi sekarang itu kalau 1 bulan sekali kadang dilihat dianya itu kalau saya di belakang, dia tuh minta rokok kepada saya. Sampai hari ini ya Mas? Tapi saya siapi rokok yang namanya yaitu cerutu Mbak, cerutu gini nih. Saya ndak mau kamu sering-sering kesini, masalah ini harganya juga mahal ya gitu kan. Itu rokok apa Mbak? Cerutu namanya Mbak, namanya cerutu. Jadi satu ini sudah cukup, saya berikan 1 bulan sampai kadang-kala 1,5 bulan gitu baru beliaunya minta rokok gitu loh Mbak. Jadi sering dulu Mbak, istilahnya kalau ada kita ritualan dengan teman-teman saya, itu saya suruh mengganggu, bukannya kita suruh mengganggu untuk mencoba sampai di mana. Ada yang dia itu nanti dia tuh orangnya ada yang ditumpangin di pundaknya, diganggu gitu ya, sampai berat, gitu ya? Orang-orang sampai tidak kuat Mbak gitu. Jadi sampai ya namanya sih kita ini ingin mencoba dengan teman-teman sampai seberapa toh banyak sekarang itu. Jadi setiap teman-teman ada orang Chinese itu sampai beliau itu sampai dibalik dia berduduk dibalik sampai ke belakang sampai hampir
enggak kuat gitu loh Mbak. Nah, itu cuman kita untuk sementara untuk mengganggu, setelah itu ya saya suruh pergi, tapi kita menyuruh pergi dia pasti minta upah. Kalau kita suruh pasti dia minta upahnya yaitu apa? Yaitu rokok. Kita bukan memuja dia, tapi kita pertemanan sampai sekarang itu baik gitu loh Mbak. Sampai hari ini ya Mbak? Ya, kadang lain makanya saya katakan kadang-kala 1 bulan sekali ngasih rokok cerutu tadi ya, nagih ndak rokok, yaitu cerutu yang ini. Kalau ndak ini ndak mau sekarang Mbak. Masalahnya kalau hanya rokok-rokok biasa itu habis bentar aja gitu loh. Itu habis Mbak. Kalau dengan ini senang dia itu gitu. Nah, setelah kita sampai lambat launnya, yaitu kita pokoknya setiap teman-teman yang baru itu ritual itu pasti saya coba sampai di mana apa itu dia itu istilahnya keberaniannya. Ternyata semua teman-teman itu ya takut juga Mbak, tahu ada wah ini pasti Jasminto, ada yang saya suruh di situ turu ya tidur itu ya ada yang tidak ada yang berani kalau sendiri. Masalahnya pasti itu diganggu dijailin gitu ya. Dijailin sebenarnya kalau enggak saya suruh ya enggak Mbak. Udah setelah sama sekarang ya alhamdulillah itu ya, yang penting kita ini enggak ada ikatan apa-apa. Kamu enggak ingin anu gini-gini, enggak. Kita sebagai hanya pertemanan gitu. Setelah kita jangka kalau enggak salah kalau enggak salah 4 tahun atau 5 tahun Mbak, saya itu ketemu lagi, perkenalan lagi tapi lain. Waktu itu ke tanggal 1 Suro, saya itu Pamenang itu ya? Pamenang, saya pulang itu jam 2:30 kalau enggak salah itu Mbak. Lah waktu itu di rumah saya kan mungkin aja dari rel sepur itu kalau enggak salah sekitar 700-600 meter Mbak. Nah itu di baratnya itu ada jembatan. Nah kalau bahasa Jawa itu Gudang Garam jembatan. Itu saya waktu itu pulang, saya itu ketemu ada seorang perempuan, saya diberhentikan. Setelah saya berhenti, saya diajak duduk gitu loh Mbak, diajak duduk bahwa perkenalan ternyata dia bukan makhluk gaib juga, yaitu peri gitu loh Mbak. Saya sebenarnya dari jangka jarak 50 meter ya sudah tahu ada baunya kan wangi Mbak. Ada bau wangi, wah ini apa ada itu peri. Ternyata benar itu dia masih perawan Mbak, dulu itu masih bujang lah. Si perkenalan kepada saya bahwa kan ada apa, saya tanya bahwa dia itu katanya mau dinikahkan, orang tuanya dia tidak mau, masalahnya dia sudah punya pacar gitu loh Mbak, yang namanya yaitu tantri gitu loh Mbak. Gitu ya. Nah, namanya tantri. Setelah kita perkenalan baik sampai ya juga sampai sekarang Mbak. Lah waktu kita perkenalan itu dia masih perawan. Lah temen saya yang dari Tanjung itu pernah ditemui juga di tempat apa yang kita bertemu tadi waktu mau ke rumah saya. Mas, saya tadi ketemu dengan siapa? Saya ada seorang perempuan yang cantik sekali. Masalahnya bajunya pakai apa, merah, singlet. Nah, dengan pakai singlet gini loh Mbak, apa itu namanya, kaos gitu, dan celananya jean. Peri juga menggunakan pakaian seperti itu? Iya sama ya? Mbak itu sama
Jadi itu kalau boleh diceritakan dulu Mbak Nur sebelum dilanjutkan, wujud peri itu sesosoknya kayak apa mungkin kayak yang di televisi itu yang enggak kakinya enggak sampai nebut nginjek tanah gitu atau gimana? Ya enggak Mbak, gini Mbak ya, sebenarnya dia tuh sangat cantik Mbak. Ya. Makanya kalau saya katakan itu cantik-cantik manusia itu sejelek-jeleknya peri Mbak. Itu sangat cantik, body, mulai dari body, dari segala badan, segala apanya itu sangat istimewa Mbak. Jadi cuman dari apa itu, kalau dari sini itu namanya polok itu apa Mbak ya, itu namanya ya, yang kaki iki kan batasan dari telapak kaki itu dia dari telapak jaran kuda Mbak, gitu loh. Jadi makanya dia kakinya kuda gitu ya. Kakinya kuda itu hanya dari mata kaki berarti. Dari mata kakinya, jadi hanya setelapaknya aja Mbak. Jadi itu seperti kuda gitu. Iya, memang telapaknya kuda Mbak. Nah, tapi orang kalau tidak tahu itu tidak mungkin, masalahnya dia tidak pernah lepas dari sepatu. Berarti menggunakan sepatu juga gitu? Ya Mbak, jadi kalau sepatunya itu kalau dulunya yang dikatakan sepatu apa ya Mbak, yang apa egel apa gimana, yang sepatu egel yang tinggi itu loh Mbak. Oh iya. Pantopo, pantopo itu loh Mbak. Itu sangat cantik Mbak orang. Nah setelah kita itu baik sampai di teman saya yang dari Tanjung itu ditemuin, terus sekarang itu yang saya aku sebagai adik juga yang dari mana itu yang namanya Ian kalau tidak salah itu ya, rumahnya mana itu lupa aku ya. Itu juga pulang dari rumah saya, Yan kamu nanti kalau ketemu apa itu seorang perempuan di situ jangan sampai kamu lihat. Jadi dia itu naik sepeda motor. Iya. Yannya yang namanya Yan itu yang saya akui sebagai adik saya itu. Perinya itu jalan Mbak. Sepeda motor dan jalannya itu masih cepat jalannya. Nah, akhirnya dia itu cerita dengan kita. Makan saya sudah pesan dengan kamu. Tapi enggak apa-apa Pak Bonda, saya gitu kan. Nah, waktu tahun baru-baru aja ini Mbak, kalau tidak salah tahun 2020 Mbak ya. Iya. 2020 pas bulan puasa setelah tadarusan itu pulang, semua beliau itu datang ke rumah saya, mencari saya, bukan ke rumah saya, mencari saya di musola saya. Jadi tetangga-tetangga ditanya, sebenarnya dia itu sudah tahu rumah saya sangat sering, karena kan tidak berani dia mengganggu saya. Akhirnya tetangga saya itu saya dipanggil, Pak, kamu dicari seorang perempuan sangat cantik, sebanyak orang yang heran itu ada seorang perempuan cantik yang minta ampun, siapa kok mencari Pak di apa itu, diberitahu rumah saya. Enggak, saya tunggu di sini Pak. Bahwa tetangga saya akhirnya memanggil saya. Memanggil saya, ternyata yaitu peri itu tadi, tantri itu tadi. Saya tanya, ada apa kamu ke puasa-puasa kok datang ke sini? Bahwa dia suaminya katanya itu minggat. Gitu loh Mbak. Loh, ada, mau curhat sepertinya ya? Curhat minggat itu kalau bahasanya apa ya, minggat ya Mbak ya. Minggat loh, ada apa kok sampai suami itu minggat. Akhirnya bercerita bahwa kecemburuan gitu loh Mbak. Kecemburuan masalah apa, jadi saling menuduh bahwa tantri itu katanya selingkuh, yang sebenarnya yang berselingkuh itu yang laki-lakinya. Jadi saling gitu, ini ya gitu ya. Setelah kita ya maksudnya apa, saya tanya gini loh, kalau bisa dipulangkan, gimana caranya pulang ya. Akhirnya ya insya Allah Mbak saya beri sarana, akhirnya jangka beberapa bulan, kalau tidak salah itu bulannya bulan Selo, atau bulan Selo itu bahasa Arabnya apa ya, itu pulang akhirnya baikan lagi Mbak. Baikan, setelah baikan itu dia itu juga ngomong memenuhi saya,
Sering Mbak, jadi dia itu datang kalau kita di belakang, kadang ada teman saya ginikan, Tan, seandainya kamu itu dipacar dengan teman saya gimana? Teman saya itu malah dianu Mbak, enggak, itu orangnya kalau bahasa Jawanya itu celolean gitu loh Mbak. Ya gitu. Masih ada teman saya gitu kan, ini boleh ditanya itu Mbak, celolean enggak mau aku kalau orang gitu. Nah, setelah kita ketemuan lagi tahun 2023, ternyata dia itu akhirnya tetap terpaksa pisah gitu Mbak. Kenapa Mbah Nur? Ya enggak, ya itu tadi karena kan saling dikarenakan ternyata misalnya itu dia itu laki-lakinya berselingkuh Mbak. Sekarang masih cantik Pak, istimewa. Jadi kalau orang yang enggak tahu ya, teman saya yang dulu teman saya yang dari Nganjuk itu juga dengan temannya yang dari Banyuwangi, yang satunya tidur, yang satunya enggak bisa tidur ya langsung ditemuin juga dengan tantri itu. Itu sesosok tantri itu apa bisa nemuin siapa saja gitu Mbak? Atau bisa Mbak, saya katakan itu tadi waktu di musola itu tanya-tanya kepada orang itu ya. Jadi ya menyuruh, saya disuruh datangin itu di musola itu. Jadi orang-orangnya ya agak geger Mbak. Tapi siapa, gitu alhamdulillah ya? Karena istri saya itu sudah kenal juga, sudah tahu ya enggak ada masalah itu tantri ya. Nah, gitu enggak ada kok dia itu cemburu atau gimana. Masalahnya memang kita ini enggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Ya mungkin aja karena kan dia itu sudah tahu ya enggak ada masalah gimana enggak. Iya. Baru-baru ini juga istilahnya baru aja Mbak, kalau enggak salah belum ada 2 bulan itu menemui saya juga itu. Jadi sering kok Mbak, kadang-kala saya di belakang, kalau enggak ya itu tadi, kalau enggak di Jasminto ya tantri. Tapi kalau Jasminto tuh tertentunya dia minta rokok, tapi enggak minta apa-apa lagi enggak Mbak. Kalau Jasminto hanya minta rokok, saya pesan kamu. Lah itu ceritanya gini Mbak, waktu pohon sukun itu ditebang, ya kan gini, waktu pohon sukun ditebang siang sebelum Mbak segini, ini ada dicerita, itu ada orang yang mencari bekecot atau bekecot itu Mbak, iya, bekecot, mencari bekecot 02 lah ya, bekecot gitu. Lah dia itu sebenarnya sangat pemberani sebenarnya. Kenapa? Setelah tahu Jasminto itu tadi dia lari Mbak. Karena kan takut itu sangat takut, tapi itu masih pohon sukunnya masih ada. Takut lah, waktu itu saya tuh pas keluar itu Mbak. Dia jadi di jembatan saya, beliau itu orang 2, dia tuh sampai tidak bisa bicara Mbak. Akhirnya saya ambilkan air, saya suruh minum, bahwa dia cerita, saya selama hidup saya itu mencari gini-gini tidak sama sekali tidak pernah takut dengan apapun. Kenapa? Saya setelah itu tahu yang namanya itu masalahnya katanya itu tingginya hampir sama dengan pohon sukun itu tadi. Sebenarnya kan tidak kan gitu loh Mbak, itu kan hanya suatu bayangan. Setelah itu akhirnya saya suruh ngambil, begitu masalahnya sudah mendapat banyak ya kasihan toh Mbak, enggak berani Mbak. Nah setelah akhirnya saya terpaksa yang mengantar untuk mengambil bekecot, yaitu batik. Takut ya. Lah yang keduanya saya waktu pohonnya itu ditebang, menebang pohon itu kalau enggak ada izin saya itu enggak berani Mbak dia tuh. Yang penebangnya sudah tahu benernya gitu. Jadi ceritain dengan kakak saya gitu loh, hati-hati kamu menebang pohon itu, masalahnya itu rumahnya Jasminto itu siapa? Jasminto Genderuwo. Nah, setelah yaitu tadi anak saya yang nomor 1 itu ngaji kepada budinya. Saya itu menunggu di selatannya rumah. Saya tiduran di bangku gitu loh Mbak. Saya itu jadi
menunggu kalau ndak mau maghrib Mbak, Iya, pas surup gitu ya. Ya. Lah dia itu pamit kepada saya. Kang, saya mau pindah Ya saya tuh oh ya Kang. Nggak tahu bahwa Jasminto itu pindah gitu loh Mbak. Pindah ke barat gitu loh Mbak. Jadi kan waktu dipamitin nggak ngeh gitu kan. Setelah saya tengok, kamu tuh Jas, iya dia itu sudah berjalan menyeberang jalan besar, yaitu lah setelah itu namanya teman saya itu dulu itu kan rame orang Karambol yang namanya kalau salah itu namanya Ngatipin itu dia itu seneng mabuk, seneng ke rumah saya, yaitu mau Karambol dengan teman dan saya bilangin Mas sampai nanti kalau kalau pulang jangan malam-malam. Nah, sebab Jasminto itu tadi pindah ke jangan rumah kamu kan jalan masjid gitu loh Mbak. Jadi nah dia sih jawabnya gimana Mbak? Saya itu enggak takut apa. Jadi sedikit itu enggak takut. Setelah dia pulang ketemu, jadi akhirnya dia tuh yang namanya Ngatipin itu tidur di di jalan itu enggak terasa Mbak sampai pagi. Iya. Sekarang kan takutnya. Pagi-pagi dia ke rumah kakak saya. Saya tadi malam diberitahu Pak saya, Bapak enggak percaya, ternyata ada salah dengan kakak saya dimarahin, makanya kamu kalau dibilangin itu yang percaya. Saya itu tadi tidur di jalan sampai gitu Mbak, gitu. Jadi makanya kalau lika-likunya, makanya jangan sampai orang-orang itu gini Mbak ya. Kenalan gitu-gitu berat Mbak, jangan arti berat kalau kita tidak bisa memberi apa-apa, tapi kita ini dia tuh nagih loh Mbak gitu loh. Dia tuh juga sampai saya tuh sampai segini, kamu nggak pengen apa-apa dan aku enggak minta apa-apa, kalau aku bisa memberi kamu saya beri, yaitu hanya rokok gitu loh Mbak. Kalau tantri itu enggak ada sama sekali ya Mbak. Nah, cuman kadang dia kalau katanya sih kangen kita ketemu gitu. Tapi jarang juga. Baru kalau enggak salah belum ada 1 bulan ini Mbak ketemuan juga saya tuh. Dia ketemu di kebun Mbak. Jadi kan saya tuh di kebun saya ada seperti gubuk gitu loh Mbak. Iya. Jadi lucu Mbak itu kadang ngala curhat. Saya kalau kamu sekarang itu sudah janda, iya. Anakmu tetap tetap. Sekarang anaknya sudah agak besar Mbak, kalau di kita ini sudah SMP. Nah itu teman-teman, jadi kalau punya penglihatan mata batin mungkin seperti itu kan sudah memang real tahu ya dan Mbah Nur itu kan mungkin bisa bicara dengan sesosok tersebut. Cuman mungkin kalau seperti kita ini hal yang kayaknya nggak mungkin kan gitu, gimana? Enggak Mbak, gini loh Mbak. Sebenarnya kalau bukan masalah mata batin ya, kalau menurut saya, kalau kita ingin menemui kemungkinan besar bisa ya. Sulit Mbak. Oh sulit. Tapi kalau dia yang menghendaki, insya Allah itu ya bisa gitu Mbak. Kalau menurut saya loh Mbak ya. Gitu. Saya enggak pernah kok Mbak saya itu gini enggak pernah. Masa saya juga sebenarnya tidak menghendaki, karena kan dulunya itu karena kita teman dari baik, kalau dia itu minta rokok, minta gini tetap saya beri Mbak. Kalau selagi saya punya, jadi sekarang ini saya itu ya banyak ya, bukannya kalau rokok cerutu ini mungkin aja kalau 3 sampai 4 ada Mbak. Masalahnya dulu kakak saya sepupuh itu waktu masih kerja di Jogja, saya pasti dibawakan. Sampai berapa
dibungkus dulu itu Mbak sama Bapak. Iya. Itu makanya kalau saya janji, saya janjinya kan gini, Jas, kalau saya punya kamu saya beri, tapi kalau saya enggak punya ya enggak mungkin Kang Kakul, kalau rokoknya enggak ada, rokok apa aja saya mau. Gitu. Seandainya kita membuat sendiri gitu loh Mbak, yang penting dia tuh mintanya besar. Gitu, sesuai dengan badannya kayaknya. Jadi gini Mbak, jadi saya beri rokok lainnya sekarang enggak mau Mbak. Pernah saya beri itu yang namanya sigarilos, itu katanya ya sigarilos itu tadi cerutu yang kecil dari jarum, itu katanya enggak mau. Saya ya mau tapi katanya habis. Saya beri gudang garam kelobot, katanya kurang enak, sering mati kan gitu. Saya beri apa itu rokok minyak apa itu menyan itu apa tolak, bukan rokoknya seong itu. Seong ya. Rokok seong. Jadi setelah dia tuh merasakan dari cerutu yang enak, akhirnya kalau kita beri rokok yang bagaimana itu tidak mau. Tidak mau karena sudah merasakan gitu. Karena kan katanya kurang enak, kurang gini gitu Mbak. Oke, baiklah teman-teman. Jadi malam ini kita tahu kalau ternyata di balik seorang Mbah Nur Selo itu salah satunya itu ada yang namanya Jasminto sama Tantri, dan saya yakin sekali masih banyak yang belum diceritain kan gitu gimana Nur? Ya, Mbak. Oke, ditahan dulu Mbah Nur. Kayaknya nanti mungkin di season selanjutnya Mbah Nur akan bercerita sosok gaib apa saja yang mungkin beliau miliki saat ini. Karena sepertinya dari cerita ini tidak hanya dua sosok itu, nggak hanya Jasminto sama Tantri, ini hanya salah satunya. Iya, gitu, salah satu yang paling ya agak akrab lah Mbak, gitu akrab gitu Oke. Tapi Jasminto untuk ceritanya itu kalau seandainya saya suruh, saya panggil itu pasti datang ya. Pasti, Mbak. Tapi syaratnya harus ada ini harus Mbak. Ada cerutunya. Kalau nggak ada ini ya, tidak mau gitu ya maunya sih mau Mbak. Ini enggak saya yang anu itu. Pasti minta upah Mbak, itu pasti itu. Gitu ya. Nah, jadi ditahan dulu Mbah Nur untuk ceritanya, mungkin bisa dilanjutkan di season selanjutnya. Dan buat teman-teman semuanya dari rumah, kalau misalkan ini ada yang pengen berkenalan dengan Tantri atau dengan Jasminto, boleh buatan nggih Mbah Nur? Enggak masalah Mbak. Enggak masalah. Tapi harus hati harus siap. Berani benar Mbak. Siap. Nanti bisa langsung hubungi ke Mbah Nur Selo. Itu pasti saya ajak ke gubuk saya Mbak. Gitu. Oke, siap. Nah teman-teman, kita mungkin akan kita sambungkan di season selanjutnya mengenai sosok apa saja yang saat ini berada di balik seorang Mbah Nur Selo. Seperti itu kalau dulu itu gini, katanya orang itu besar, kalau besar tidak begitu besar kok Mbak. Istilahnya seperti orang luar gitu loh, orang Arab lah tuh besarnya segitu, besar gede ya, besar gitu besar bener ya enggak Mbak. Okay. 2 meter paling tingginya 2 meter lebih sedikit lah. Ini saat ini posisi Jasminto di mana nih Mbah Nur? Sekarang itu jadi di Jalan Masjid itu apa itu masuk ke gang Mbak. Jadi saya kira di samping gunungan, bukan nggih? Itu memang juga kalau katakan memang angker Mbak. Gitu. Saya ceritakan gini Mbak. Waktu itu ada teman-teman itu mencari nomor juga. Gitu. Nah, Jasmin, saya kan dibilangin itu padahal itu ya teman saya. Sekarang itu kadang-kadang orangnya ke rumah saya. Jadi mencari nomor di situ gitu loh Mbak. Di situ orang 4 gitu. Padahal itu ya agak mendem semua loh itu Mbak. Itu Jasminto saya suruh ganggu. Nah, katanya orang-orang itu ada apa? Kelapa 1 janjang itu dijatuhkan. Yo lari semua itu Mbak itu. Jadi bilang aku saya itu, tapi yang satunya yang sekarang itu kadang ke rumah saya setiap hari ke rumah saya itu bahwa dia itu sudah tahu itu Pak Said ini pasti Jasminto ya. Itu suruhannya itu pasti ini ya gitu. Nggih. Semoga saya tidak bisa melihat ini ya. Ya enggak apa-apa Mbak kalau sana. Oh tidak. Mboten mawon pun.
Mbak Nur Selo ini sebelum kita akhiri season kita saat ini, mungkin ada pesan kesannya yang ingin disampaikan ke teman-teman di channel Misteri Kejawen, mungkin tentang sosok genderuwo itu seperti apa biar tidak salah paham gitu. Gini Mbak ya Mas, saya semua dari teman-teman dari MK penonton atau yang bagaimana, jangan sekali-kali kalau kita ini hati kita tidak berani, jangan sekali-kali kita ingin bertemu atau kenalan dengan genderuwo. Masalahnya kalau kita melihat dari wajahnya pun orang pasti takut gitu loh Mbak. Makanya jangan sekali-kali Mbak, itu sangat berbahaya kalau menurut saya sebenarnya, karena kan kita ini sudah ada perjanjian dalam jangan sampai kamu mengganggu atau gimana, jangan sampai melanggar aturan gimana. Jadi dia makanya dari itu, jadi Jasmine itu sampai sekarang ini Mbak enggak pernah ganggu orang atau mengotori apa, itu enggak pernah ya. Makanya jangan sekali-kali ya Mbak ya, itu kalau menurut saya itu sangat berbahaya sekali. Kalau rumah atau gimana sih yang dikhawatirkan, kadang-kala dia tuh kita pergi dia mimba-mimba kepada kita menyenangi istri, nah, gitu yang berbayangkan itu Mbak. Kalau kita enggak makanya dari itu jangan, kalau ya Mbak, kalau jangan sekali-kali ingin mengetahui itu. Pasti orang kalau enggak tahu pasti takut Mbak. Gitu. Aku yakin itu masalahnya. Jadi genderuwo itu ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Oh gitu. Nah itu. Oke, siap. Nanti kita bisa lanjut di season selanjutnya bagaimana mengenali sosok genderuwo. Ternyata genderuwo itu teman-teman tidak hanya warna hitam, jadi ada yang warna merah, putih dan yang lainnya. Oke, nanti kita bisa sambung di season selanjutnya, Mbak Nur. Ya, insya Allah Mbak. Nanti. Oke, siap. Ya mungkin nanti ya saya ceritakan mulai dari genderuwo putih itu siapa, genderuwo merah itu siapa. Oke. Nah, baiklah teman-teman yang ada di rumah, kita sudah di penghujung acara. Buat teman-teman, kalau misalkan saya ulangi ya, kalau misalkan ingin ketemu atau ngobrol dengan sosok Mbah Nur Selo, untuk kontaknya bisa langsung tanya di adminnya Misteri Kejawen. Dan jangan lupa buat teman-teman boleh langsung kasih saran, kritikan di lewat kolom komentar. Yang pasti kritikannya membangun ya, jangan menjatuhkan kita, karena channel kita channel baru, kita masih butuh support kalian kita agar lebih berkembang menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya terima kasih banyak, sampai ketemu di season selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.